warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yulia Febrianita. Kali ini saya akan membahas topik konsep pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, seperti kita tahu secara prinsip, kejadian HAIS sebenarnya dapat dicegah bila fasilitas pelayanan kesehatan secara konsisten melaksanakan program pencegahan dan pengendalian infeksi atau yang kita kenal dengan PPI. Nah, seperti apa pembahasan tentang pencegahan dan pengendalian infeksi? Mari kita simak pada video berikut ini. Secara prinsip, kejadian HAIS sebenarnya dapat dicegah bila fasilitas pelayanan kesehatan secara konsisten melaksanakan program pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI. Pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan upaya untuk memastikan perlindungan kepada setiap orang terhadap kemungkinan tertular infeksi dari sumber masyarakat umum dan di saat menerima pelayanan kesehatan pada berbagai fasilitas kesehatan. Nah, penata laksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi difasilitasi oleh pelayanan kesehatan, di mana tujuannya adalah untuk yang pertama adalah melindungi pasien, petugas kesehatan, pengunjung yang menerima pelayanan kesehatan, serta masyarakat dalam lingkungannya dengan cara memutus siklus penularan penyakit infeksi melalui kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisi. Nah, selanjutnya bagi pasien yang memerlukan isolasi, jadi akan diterapkan kewaspadaan isolasi yang terdiri dari kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisi. Selanjutnya kita bahas kewaspadaan standar. Kewaspadaan standar yaitu kewaspadaan yang utama yang harus kita pahami, dipatuhi, dan diterapkan agar kita sebagai perawat atau tenaga kesehatan tidak terinfeksi. Nah, ada beberapa komponen yang harus kita patuhi yang berada pada kewaspadaan standar. Yang pertama adalah kebersihan tangan, yang kedua adalah alat pelindung diri, yang ketiga dekontaminasi peralatan pasien, yang keempat pengolahan limbah, yang kelima penata laksanaan linen, yang keenam perlindungan kesehatan petugas, ketujuh penempatan pasien, kedelapan higien respirasi atau etika batuk dan bersin, kesembilan praktik menyuntik yang aman, dan yang terakhir adalah praktik lumbal yang aman. Oke, akan kita bahas satu persatu komponen-komponen kewaspadaan standar tersebut. Nah, kita masuk yang pertama yaitu kebersihan tangan. Kebersihan tangan dilakukan dengan mencuci tangan, menggunakan sabun, dan air yang mengalir. Bila tangan jelas kotor atau terkena cairan tubuh, atau menggunakan alkohol, bila tangan tidak tampak kotor. Nah, kuku petugas harus selalu bersih dan terpotong pendek, tanpa kuku palsu, dan tanpa memakai perhiasan seperti cincin. Nah, cuci tangan dengan sabun yang biasa atau anti mikroba dan bilas dengan air mengalir. Hal itu dilakukan pada saat tangan kita tampak kotor, terkena kontak cairan tubuh pasien, yaitu seperti darah, cairan tubuh sekresi, ekskresi, kulit yang tidak utuh, saat ganti perban, walaupun telah memakai sarung tangan. Selanjutnya, bila tangan beralih dari area tubuh yang terkontaminasi ke area lainnya yang bersih, walaupun pada pasien yang sama. Ada beberapa indikasi kebersihan tangan. Yang pertama, sebelum kita kontak kepada pasien. Yang kedua, sebelum tindakan aseptik. Ketiga, setelah kontak darah dan cairan tubuh. Selanjutnya, yang keempat, setelah kontak pasien. Selanjutnya, setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien. Nah, hasil yang ingin dicapai dalam kebersihan tangan itu adalah mencegah agar tidak terjadi infeksi, kolonisasi pada pasien, dan mencegah kontaminasi dari pasien ke lingkungan termasuk lingkungan kerja petugas.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat seperti apa sih cara mencuci tangan dengan antiseptik berbasis alkohol. Mungkin cara mencuci tangan ini sudah banyak dipromosikan ya, karena berbagai macam pandemi yang ada di dunia maupun di Indonesia. Nah, gambar yang pertama ini adalah gambar tentang mencuci tangan dengan antiseptik berbasis alkohol. Jadi, mencuci tangan dengan alkohol, dengan air biasa, air mengalir, itu ada sedikit perbedaan. Oke, teman-teman bisa cobakan cara mencuci tangan dengan berbasis alkohol. Sesuaikan dengan langkah-langkahnya. Nah, gambar yang berikut ini adalah cara mencuci tangan dengan sabun dan air. Bisa teman-teman lihat di sini, lama waktu yang dibutuhkan 40-60 detik. Sedangkan menggunakan alkohol tadi, lama waktunya selama 20-30 detik. Nah, kita menggunakan air yang mengalir. Bisa teman-teman ikuti, langkah-langkahnya ada 11 langkah. Nah, berikutnya kita bahas alat pelindung diri. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam alat pelindung diri atau APD. Yang pertama, alat pelindung diri adalah pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisik, kimia, biologi, atau bahan infeksius. APD terdiri dari sarung tangan, masker atau respirator partikulat, pelindung mata atau google, selanjutnya perisai atau pelindung wajah, kap penutup kepala, gaun pelindung atau apron, sandal atau sepatu tertutup, sepatu boot. Selanjutnya, tujuan pemakaian APD adalah melindungi kulit dan membran mukosa dari risiko pajanan darah, cairan tubuh, sekret, dan ekskreta kulit yang tidak utuh dan selaput lendir dari pasien ke petugas, begitu juga sebaliknya. Nah, indikasi penggunaan APD adalah jika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau kemungkinan pasien terkontaminasi dari petugas. Melepas APD segera dilakukan jika tindakan sudah selesai dilakukan. Tidak dibenarkan menggantung masker di leher, memakai sarung tangan sambil menulis dan menyentuh permukaan lingkungan. Nah, berikut akan kita bahas jenis-jenis alat pelindung diri. Akan kita bahas ada 6, yaitu sarung tangan, masker, gaun pelindung, google, dan perisai wajah, sepatu pelindung, topi pelindung. Oke, sarung tangan. Sarung tangan itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, sarung tangan bedah atau steril. Nah, ini dipakai sewaktu melakukan tindakan invasif atau pembedahan. Yang kedua adalah sarung tangan pemeriksaan atau bersih. Dia dipakai untuk melindungi petugas, pemberi pelayanan kesehatan sewaktu melakukan pemeriksaan atau pekerjaan rutin. Selanjutnya, sarung tangan rumah tangga. Ini dipakai sewaktu memproses peralatan, menangani bahan-bahan yang terkontaminasi, dan sewaktu membersihkan permukaan yang terkontaminasi. Itu adalah 3 jenis sarung tangan. Nah, bisa kita lihat seperti apa bentuk gambar sarung tangan ya. Nah, umumnya sarung tangan bedah itu terbuat dari bahan lateks karena elastis, sensitif, dan tahan lama, serta dapat disesuaikan dengan ukuran tangan. Jadi bagi mereka yang alergi terhadap lateks, tersedia dari bahan sintetik yang menyerupai lateks disebut nitril. Nah, terdapat juga sediaan dari bahan sintetis yang lebih murah dari lateks, namanya vinil, tetapi sayangnya tidak elastis. Jadi cara menggunakan sarung tangan ada berbagai macam tergantung jenis sarung tangannya. Cara menggunakan sarung tangan yang bersih dengan yang steril itu tentu saja berbeda.
Selanjutnya, masker. Masker itu digunakan untuk melindungi wajah dan membran mukosa mulut dari cipratan darah, cairan tubuh dari pasien atau permukaan lingkungan udara yang kotor, dan melindungi pasien atau permukaan lingkungan udara dari petugas pada saat batuk atau bersin. Nah, masker yang digunakan harus menutupi hidung dan mulut serta melakukan fit test atau penekanan di bagian hidung. Ada 3 jenis masker. Yang pertama, masker bedah. Ini untuk tindakan bedah atau mencegah penularan melalui droplet. Yang kedua, masker respiratorik. Ini untuk mencegah penularan melalui airborne. Nah, selanjutnya masker rumah tangga digunakan di bagian gizi atau dapur. Bisa kita lihat seperti apa bentuk masker ya. Cara memakai masker itu bisa kita pegang talinya terlebih dahulu agar benar-benar pas pengaitnya. Nah, dan saat menggunakannya itu harus diklipkan pada hidung. Jadi benar-benar tidak ada udara yang keluar. Selanjutnya adalah gaun pelindung. Gaun pelindung ini kita gunakan untuk melindungi baju petugas dari kemungkinan adanya paparan atau percikan darah maupun cairan tubuh, sekresi, ekskresi, atau melindungi pasien dari paparan pakaian petugas pada tindakan steril. Ada berbagai macam jenis gaun pelindung. Yang pertama adalah gaun pelindung tidak kedap udara, gaun pelindung kedap air, gaun steril, dan gaun non-steril. Apa sih sebenarnya indikasi kita menggunakan gaun pelindung? Tindakan atau penanganan alat yang memungkinkan pencemaran atau kontaminasi pada pakaian petugas seperti ketika membersihkan luka. Lalu tindakan drainase, menuangkan cairan terkontaminasi ke dalam lubang pembuangan atau WC. Lalu menangani pasien pendarahan masif, tindakan bedah dan perawatan gigi. Nah, kita harus segera ganti gaun atau pakaian kerja jika terkontaminasi cairan tubuh pasien. Menggunakan gaun pelindung ini itu kita harus menutupi badan sepenuhnya dari leher hingga lutut, lengan hingga bagian pergelangan tangan, dan selubungan ke belakang punggung dan diikat ke belakang hingga sampai ke leher. Selanjutnya adalah Google dan perisai wajah. Google dan perisai wajah ini harus terpasang dengan baik dan benar agar dapat melindungi wajah dan mata. Apa sih sebenarnya tujuan pemakaian Google dan perisai wajah? Yaitu melindungi mata dan wajah dari percikan darah, cairan tubuh, sekresi, dan ekskresi. Apa saja indikasinya? Kenapa kita harus menggunakan perisai wajah ini? Yaitu kita gunakan pada saat tindakan operasi, lalu misalnya pertolongan persalinan, tindakan persalinan, tindakan perawatan gigi dan mulut, pencampuran B3 cair, pemulasaran jenazah, penanganan linen yang terkontaminasi di laundry, dan di ruangan dekontaminasi CSSD. Nah, bisa teman-teman lihat ya bentuknya seperti apa Google dan perisai wajah tersebut. Selanjutnya adalah sepatu pelindung. Apa tujuan pemakaian sepatu pelindung? Tujuannya adalah melindungi kaki petugas dari tumpahan atau percikan darah maupun cairan tubuh lainnya, dan ini dapat mencegah dari kemungkinan si petugas itu terkena tusukan dari benda-benda yang tajam, dan menghindari dari kejatuhan alat kesehatan, dan sepatu ini tidak boleh berlubang agar berfungsi optimal. Nah, jenis sepatu pelindung seperti sepatu boot atau sepatu yang menutup di seluruh permukaan kaki ini sangat direkomendasikan. Apa indikasi pemakaian sepatu pelindung? Yaitu yang pertama penanganan pemulasaran jenazah. Yang kedua saat kita penanganan limbah, saat melakukan tindakan operasi, saat pertolongan dan tindakan persalinan, saat penanganan linen, saat pencucian peralatan di ruang gizi dan di ruang dekontaminasi CSSD. Nah, yang selanjutnya adalah topi pelindung. Apa sih tujuan kita dalam memakai topi pelindung?
yaitu untuk mencegah jatuhnya mikroorganisme yang ada di rambut dan kulit kepala terhadap alat-alat atau daerah steril atau membran mukosa pasien. Dan juga sebaliknya untuk melindungi kepala atau rambut petugas dari percikan darah atau cairan tubuh dari pasien. Ada beberapa indikasi pemakaian topi pelindung, yaitu ketika kita operasi, pertolongan dan tindakan persalinan, intubasi trakea, penghisapan lender masif, pembersihan peralatan kesehatan. Oke, sekarang kita bahas tentang dekontaminasi perawatan pasien. Nah, pada tahun 1968, Spaulding itu mengusulkan 3 kategori resiko berpotensi infeksi untuk menjadi dasar pemilihan praktik atau proses pencegahan yang akan digunakan, seperti sterilisasi peralatan medis, sarung tangan, dan perkakas lainnya. Sewaktu merawat pasien, ada beberapa kategori Spaulding, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kritikal. Nah, ini bahan dan praktik ini berkaitan dengan jaringan steril atau sistem darah sehingga merupakan resiko infeksi tingkat tertinggi. Kegagalan manajemen sterilisasi dapat mengakibatkan infeksi yang serius dan fatal. Selanjutnya, semi-kritikal. Nah, bahan dan praktik ini merupakan terpenting kedua setelah kritikal yang berkaitan dengan mukosa dan area kecil di kulit yang lecet. Pengelola itu perlu mengetahui dan memiliki keterampilan dalam penanganan peralatan invasif, pemrosesan alat, desinfeksi tingkat tinggi, pemakaian sarung tangan bagi petugas yang menyentuh mukosa atau kulit yang tidak utuh. Sedangkan non-kritikal itu pengelolaan peralatan atau bahan dan praktik yang berhubungan dengan kulit utuh yang merupakan resiko terendah. Walaupun demikian, pengelolaan yang buruk pada bahan dan peralatan non-kritikal akan dapat menghabiskan sumber daya dengan manfaat yang terbatas. Contohnya nih, sarung tangan steril digunakan untuk setiap kali memegang tempat sampah atau memindahkan sampah. Nah, dalam dekontaminasi perawatan pasien itu dilaksanakan penata laksanaan peralatan bekas yang sudah dipakai untuk dalam perawatan pasien dan dia sudah terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh. Jadi dilakukan pre-cleaning, cleaning, desinfeksi, dan sterilisasi sesuai standar prosedur operasional atau SPO. Biasanya sarung tangan itu direndam terlebih dahulu yang sudah terkontaminasi tadi dalam air dan deterjen. Nah, setelah itu dibersihkan menggunakan spons sebelum dilakukan desinfeksi tingkat tinggi atau disterilkan. Nah, peralatan itu yang telah dipakai harus dikontaminasi terlebih dahulu sebelum kita pakaikan ke pasien. Dan pastikan peralatan itu yang sekali pakai harus dibuang dan dimusnahkan. Untuk alat bekas pakai yang akan dipakai ulang setelah dibersihkan dengan menggunakan spons dan di DTT atau desinfektan dengan klorinol 0,5% selama 10 menit. Nah, peralatan non-kritikal yang terkontaminasi dapat didisinfeksi menggunakan alkohol 70%. Nah, peralatan semi-kritikal infeksi atau disterilisasi, sedangkan peralatan kritikal harus didisinfeksi dan disterilisasi. Untuk peralatan yang besar seperti USG dan X-ray dapat didekontaminasi permukaannya setelah digunakan di ruangan isolasi. Nah, di sini dapat kita lihat alur dekontaminasi peralatan perawatan pasien. Nah, di awal kita lakukan pembersihan awal atau pre-cleaning. Di sini proses yang membuat benda mati lebih aman untuk ditangani oleh petugas sebelum dibersihkan. Seumpamanya kita menginaktivasikan HBV, HBC, dan HIV dan menguranginya, tapi tidak menghilangkan jumlah mikroorganisme yang mengkontaminasi. Lalu pembersihan. Proses yang secara fisik membuang semua kotoran, darah, atau cairan tubuh lainnya dari permukaan benda mati ataupun membuang sejumlah mikroorganisme untuk mengurangi resiko bagi mereka yang menyentuh kulit atau menangani objek tersebut.
Proses ini adalah terdiri dari mencuci sepenuhnya dengan sabun atau dengan deterjen dan air atau menggunakan enzim, lalu dibilas dengan air bersih dan dikeringkan. Nah, jangan menggunakan pembersih yang bersifat mengikis, misalnya Vim atau Comet atau serat baja atau baja berlubang. Karena produk-produk ini bisa menyebabkan goresan. Nah, goresan ini kemudian menjadi sarang mikroorganisme yang tentunya membuat proses pembersihan menjadi lebih sulit serta meningkatkan pembentukan karat. Lalu disinfeksi tingkat tinggi atau DTT, proses menghilangkan semua mikroorganisme kecuali beberapa endospora bakterial dari objek dengan merebus, menguapkan atau memakai desinfektan kimia. Lalu kita lakukan sterilisasi, yaitu proses menghilangkan semua mikroorganisme. Nah, sterilisasi itu ada dengan uap tekanan tinggi menggunakan autoclave dan sterilisasi panas kering dengan oven. Nah, bagaimana dengan pengelolaan limbah di suatu rumah sakit? Yang pertama itu ada pengelolaan risiko limbah. Di sini rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai sarana pelayanan kesehatan adalah tempat berkumpulnya orang sakit maupun sehat. Jadi dapat menjadi tempat sumber penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Nah, dia juga menghasilkan limbah yang dapat menularkan penyakit. Untuk menghindari resiko tersebutlah, maka diperlukan pengelolaan limbah di fasilitas pelayanan kesehatan. Ada berbagai macam jenis limbah. Nah, fasilitas pelayanan kesehatan itu harus mampu melakukan minimalisasi limbah, yaitu sebagai upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dengan cara mengurangi bahan, menggunakan kembali limbah, dan daur ulang limbah. Pada gambar ini, pada tabel ini, teman-teman bisa lihat jenis wadah dan label limbah medis padat sesuai kategorinya. Ada kategori radioaktif, itu warna kontainernya atau kantong plastiknya warna merah. Lambangnya seperti kipas angin. Nah, keterangannya kantong box timbal dengan simbol radioaktif. Selanjutnya sangat infeksius, warnanya kuning. Nah, lambangnya bisa dilihat ya. Dia kantong plastik kuat, anti bocor, atau kontainer yang dapat disterilisasi dengan autoclave. Selanjutnya, kategori limbah infeksius, patologi, dan anatomi. Warnanya kuning. Keterangannya plastik kuat dan anti bocor atau kontainer. Nah, selanjutnya ada sitotoksis, warna ungu. Ini kontainer plastiknya kuat dan anti bocor. Sedangkan yang terakhir itu limbah kimia dan farmasi, warna plastiknya itu coklat atau kontainer itu warna coklat. Kantong plastik atau kontainer ini tidak ada lambangnya. Nah, apa saja sih tujuan pengelolaan limbah? Yang pertama itu adalah melindungi pasien, petugas kesehatan, pengunjung, dan masyarakat sekitar dari penyebaran infeksi dan cedera. Nah, yang kedua adalah tujuannya membuang bahan-bahan berbahaya seperti sitotoksik, radioaktif, gas limbah, dan infeksius, limbah kimiawi dan farmasi dengan aman. Bagaimana sih proses pengelolaan limbah? Nah, proses pengelolaan limbah itu dimulai dari kita identifikasi dulu, lalu kita pisahkan, kita kasih label, kita angkut, kita simpan, lalu kita buang atau kita musnahkan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, di slide ini kebalik ya, nomor 1 dan 2-nya. Yang pertama itu adalah kita identifikasi jenis limbah terlebih dahulu. Secara umum, limbah medis itu dibagi menjadi padat, ada yang cair dan gas. Sedangkan kategori limbah medis itu yang padat, ada benda tajam, limbah infeksius, limbah patologis, limbah sitotoksik, dan limbah tabung bertekanan. Lalu ada limbah genotoksik, limbah farmasi, limbah dengan kandungan logam berat, dan limbah kimia, dan limbah radioaktif. Selanjutnya kita lakukan pemisahan limbah.
Nah, pemisahan limbah itu dimulai pada awal limbah dihasilkan dengan memisahkan limbah sesuai dengan jenisnya. Dan kita tempatkan limbah sesuai dengan jenisnya. Limbah infeksius dengan yang infeksius, sedangkan limbah non-infeksius dengan non-infeksius. Limbah infeksius itu apa saja? Contohnya itu kayak sampel labor, limbah patologis kayak jaringan, organ, bagian dari tubuh, otopsi, cairan tubuh, produk darah yang terdiri dari serum, plasma, trombosit, dan lain-lain. Terus kayak diapers yang dianggap limbah infeksius bila dia bekas pakai pasien infeksi, menstruasi, dan pasien dengan infeksi yang ditransmisikan lewat darah atau cairan tubuh. Kalau yang non-infeksius itu limbah yang tidak terkontaminasi darah dan cairan tubuh. Jadi masukkan ke dalam kantong plastik berwarna hitam. Kalau yang limbah infeksius kita masukkan ke warna kuning. Contoh sampah rumah tangga, contoh dari non-infeksius itu sampah rumah tangga, sisa makanan, dan sampah kantor. Selanjutnya ada limbah benda tajam. Limbah yang memiliki permukaan tajam kayak jarum, spuit, ujung infus, benda yang berpermukaan tajam lah gitu ya. Nah, lanjut limbah cair yang segera dibuang ke tempat pembuangan atau pojok limbah kayak cairan spool hook gitu ya. Lalu proses berikutnya adalah wadah tempat penampungan sementara limbah infeksius, itu dia berlambang biohazard. Wadah limbah di ruangan itu harus tertutup, mudah dibuka dengan menggunakan pedal kaki, bersih dan dicuci setiap hari, terbuat dari bahan yang kuat, ringan dan tidak berkarat. Jarak antara wadah limbah 10-20 meter. Diletakkan di ruang tindakan dan tidak boleh di bawah tempat tidur pasien. Dan ikat kantong plastik limbah jika sudah terisi 3/4 penuh. Nah, lalu kita lakukan pengangkutan. Pengangkutan limbah ini harus menggunakan troli khusus yang kuat, tertutup dan mudah dibersihkan. Tidak boleh tercecer. Petugas juga menggunakan APD ketika mengangkut limbah. Lift pengangkut limbah berbeda dengan lift pasien bila tidak memungkinkan atur waktu pengangkutan limbah. Selanjutnya, tempat penampungan limbah sementara itu tempat penampungannya sebelum dibawa ke tempat penampungan akhir pembuangan. Tempatkan juga limbah itu dalam kantong plastik dan ikat dengan kuat. Beri label pada kantong plastik. Terus setiap hari limbah diangkat dari tempat penampungan sementara minimal 2 kali sehari. Selanjutnya, mengangkut limbah harus menggunakan kereta dorong khusus. Kereta dorongnya juga kuat, mudah dibersihkan, tertutup limbah, tidak boleh ada yang tercecer. Dan gunakan APD ketika menangani limbah. Dan tempat penampungan sementara ini harus di area terbuka, terjangkau oleh kendaraan, aman, dan selalu dijaga kebersihannya. Selanjutnya kita lakukan pengelolaan limbah. Nah, limbah infeksius itu dimusnahkan dengan insinerator namanya. Lalu limbah non-infeksius dibawa ke tempat pembuangan akhir. Sedangkan limbah benda tajam dimusnahkan dengan insinerator dan limbah cair dibuang ke spool hook. Limbah feses, urin, darah dibuang ke tempat pembuangan atau pojok limbah spool hook. Nah, selanjutnya penanganan limbah benda tajam atau pecahan kaca. Nah, jangan menukuk atau mematahkan benda tajam. Jangan meletakkan limbah benda tajam sembarang tempat. Segera buang limbah benda tajam itu ke wadah yang tersedia tahan tusuk dan tahan air dan tidak bisa dibuka lagi. Selalu buang sendiri oleh si pemakai. Nah, tidak menyarungkan kembali jarum suntik habis pakai. Wadah benda tajam itu diletakkan dekat lokasi tindakan. Bila menangani limbah pecahan kaca, gunakan sarung tangan rumah tangga. Wadah penampungan limbah benda tajam itu harus tahan bocor dan tahan tusukan. Harus mempunyai pegangan yang dapat dijinjing dengan satu tangan, mempunyai penutup yang tidak dapat dibuka lagi. Bentuknya juga dirancang agar dapat digunakan dengan satu tangan. Nah, untuk penata laksanaan linen ini terbagi menjadi linen kotor dan linen terkontaminasi. Linen terkontaminasi itu adalah linen yang terkena darah atau cairan tubuh lain, termasuk juga benda tajam.
Penata laksanaan linen yang sudah digunakan harus dilakukan dengan hati-hati. Nah, ada berbagai macam prinsip yang kita lakukan dalam penata laksanaan linen, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan itu harus membuat SPO penata laksanaan linen. Petugas yang menangani linen harus mengenakan APD. Linen dipisahkan berdasarkan linen kotor dan linen terkontaminasi. Dan dia minimal penanganan linen kotor ini untuk mencegah kontaminasi ke udara dan petugas yang menanganinya. Linen yang terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh ini harus dibungkus. Nah, dan buang terlebih dahulu kotoran seperti feses ke spool hog. Nah, pastikan alur linen ini terpisah ya dengan linen yang sudah bersih. Cuci dan keringkan linen di ruang laundry. Bisa dilihat ya gambarnya di situ. Nah, seperti apa perlindungan kesehatan petugas? Kita lakukan pemeriksaan kesehatan berkala terhadap semua petugas, baik tenaga kesehatan maupun tenaga non-kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan itu harus mempunyai kebijakan untuk penata laksanaan akibat tusukan jarum atau benda tajam yang bekas pakai pasien. Dia itu berisikan antara lain siapa yang harus dihubungi saat terjadi kecelakaan dan pemeriksaan serta konsultasi yang dibutuhkan oleh petugas yang bersangkutan. Petugas itu harus selalu waspada dan hati-hati dalam bekerja untuk mencegah terjadinya trauma saat menangani jarum atau alat-alat yang tajam. Apabila terjadi kecelakaan kerja, misalnya berupa perlukaan tertusuk jarum, atau terpecik bahan infeksius, maka perlu pengelolaan yang cermat dan tepat serta efektif untuk mencegah semaksimal mungkin terjadinya infeksi yang tidak diinginkan. Nah, pada gambar ini akan terlihat alur luka tusuk jarum. Yang pertama itu, jika kita tertusuk jarum terkontaminasi, kita cuci tangan dengan air mengalir, segera kita laporkan ke atasan, lalu buat laporan dan lakukan perawatan oleh dokter dan petugas dan sumber periksa darah. Kita cek apakah ada HCP, HBF dan HIV dan lakukan sesuai tabel. Jika terpajan cairan tubuh, cuci dengan air mengalir, juga lakukan hal yang sama. Nah, bagaimana atau seperti apa penempatan pasien? Penempatan pasien itu yang pertama kita menempatkan pasien secara terpisah, yang infeksius dengan yang non-infeksius. Nah, penempatan pasien itu disesuaikan dengan pola transmisi infeksi penyakit pasien, kayak kontak, droplet, dan airborne. Sebaiknya itu ruangan tersendiri. Bila tidak tersedia ruangan tersendiri, dibolehkan dirawat bersama pasien lain yang jenisnya infeksinya sama dengan menerapkan sistem cohorting. Nah, jarak antara tempat tidur minimal 1 meter. Untuk menentukan pasien yang dapat disatukan dalam satu ruangan, itu perlu dikonsultasikan terlebih dahulu kepada komite atau tim PPI di rumah sakit. Nah, semua ruangan terkait cohorting itu harus diberi tanda kewaspadaan berdasarkan jenis transmisinya, apakah kontak, droplet, atau airborne. Nah, pasien yang tidak dapat menjaga kebersihan diri atau lingkungannya itu harus dipisahkan tersendiri. Lalu mobilisasi pasien infeksius itu yang jenis transmisinya melalui udara agar dibatasi di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menghindari terjadinya transmisi penyakit yang tidak perlu kepada yang lain. Lalu pasien HIV tidak diperkenankan dirawat bersama dengan pasien TB dalam satu ruangan, tetapi pasien TB dengan HIV dapat dirawat dengan sesama pasien TB. Nah, kita lihat bagaimana kebersihan pernapasan atau etika batuk dan bersin. Ini kita terapkan untuk semua orang, terutama pada kasus infeksi dengan jenis transmisi airborne dan droplet. Fasilitas pelayanan kesehatan harus menyediakan sarana cuci tangan seperti wastafel. Ada air mengalir, tisu, sabun cair, tempat sampah infeksius, dan masker bedah. Dan petugas, pasien, dan pengunjung dengan gejala infeksi saluran nafas harus melaksanakan dan mematuhi langkah-langkahnya.
Tutup hidung dan mulut dengan tisu atau sapu tangan atau lengan atas. Tisunya dibuang ke tempat sampah infeksius dan kemudian mencuci tangan. Bisa dilihat di gambar itu ada etika batuk. Saat batuk itu tutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu. Segera buang tisu, lalu cuci tangan dan kita gunakan masker ya. Nah, selanjutnya itu praktik menyuntik yang aman. Kita pakai spuit dan jarum suntik steril itu sekali pakai untuk setiap suntikan. Berlaku juga pada penggunaan vial multidosis ya, untuk mencegah timbulnya kontaminasi mikroba saat obat dipakai pada pasien lain. Dan jangan lupa membuang spuit dan jarum suntik bekas pakai itu ke tempat yang benar. Jadi 1 jarum, 1 spuit, 1 kali pakai, jadi infeksi tentunya tidak ada. Dan hati-hati dengan pemakaian obat untuk perina dan anestesi karena itu akan berpotensi menimbulkan kejadian yang luar biasa. Nah, selanjutnya adalah praktik lumbal fungsi yang aman. Semua petugas harus memakai masker bedah, gaun bersih, sarung tangan steril saat dia melakukan tindakan lumbal fungsi, anestesis spinal dan epidural saat pasang kateter vena sentral. Penggunaan masker bedah pada petugas dibutuhkan agar tidak terjadi droplet flora orofaring yang dapat menimbulkan meningitis bakterial. Nah, topik kita yang terakhir itu tentang kewaspadaan berdasarkan transmisi. Kewaspadaan berdasarkan transmisi ini sebagai tambahan kewaspadaan standar yang dilaksanakan sebelum pasien didiagnosis dan setelah terdiagnosis jenis infeksinya. Jadi di sini ada beberapa jenis kewaspadaan berdasarkan transmisi, yaitu pertama melalui kontak, kedua melalui droplet, ketiga melalui udara atau airborne, yang keempat melalui common vehicle kayak makanan, air, obat, alat dan peralatan, yang kelima melalui vektor kayak lalat, nyamuk, ataupun tikus. Nah, itu dia pembahasan kita tentang konsep pencegahan pengendalian infeksi. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.